Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang atas nama Santriani, Febrianti, Fauzi Ilhami Amir, Nur Islamia Wardi, dan Diding Hidayat. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktek proses pembelajaran mikro dengan membawakan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Kalian sudah siap kan untuk memulai pelajaran? Yuk kita masuk ke materinya. Keselamatan kerja merupakan keadaan di mana terhindar dari bahaya saat melakukan kerja. Secara umum, keselamatan kerja dapat dikatakan sebagai ilmu dan penerapannya yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja, dan lingkungan kerja, serta cara melakukan pekerjaan guna menjamin keselamatan tenaga kerja dan aset perusahaan agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian lainnya. Adapun tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Pada prinsipnya, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja ada 3, yaitu yang pertama, menjamin keselamatan operator dan orang lain. Yang kedua, menjamin penggunaan peralatan aman dioperasikan. Dan yang terakhir, menjamin proses produksi aman dan lancar. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja menurut Sumakmur, yaitu yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas masyarakat. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Dan yang ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Kesehatan kerja menurut Perundangan Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3, yaitu yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lainnya yang berbahaya. Yang ketiga, memberikan pertolongan pada kecelakaan. Yang keempat, memberikan alat-alat pelindung diri pada para pekerja. Yang kelima, mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. Yang keenam, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, infeksi dan penularan. Yang ketujuh, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. Yang kedelapan, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. Yang kesembilan, memelihara kebersihan, keselamatan, dan ketertiban. Dan yang 10, mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala ini berfungsi untuk melindungi kepala dari bahaya. Perlindungan terhadap kepala merupakan hal yang sangat penting karena cedera pada kepala dapat berakibat fatal bagi pekerja. Alat pelindung kepala ini terbuat dari material yang tahan terhadap benturan sehingga mampu melindungi kepala dari cedera apabila terjadi benturan keras atau terkena benda tajam serta melindungi dari sengatan listrik. Pelindung kepala terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hood, digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya bahan kimia, api, dan panas radiasi yang tinggi, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Yang kedua, hair cap, digunakan untuk melindungi rambut dari bahaya kotoran atau debu yang terjerat oleh mesin saat berputar. Yang ketiga,
Safety helmet digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya kejatuhan benda-benda keras. Alat pelindung diri yang kedua, yaitu pelindung mata atau wajah, berfungsi untuk melindungi mata dari percikan bahan-bahan korosif, kemasukan debu atau partikel kecil yang melayang di udara, pemaparan gas uap yang menyebabkan iritasi mata, radiasi gelombang elektromagnetik, serta benturan atau pukulan benda keras. Alat pelindung mata atau wajah ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, kacamata safety, terbuat dari bahan yang memiliki kemampuan untuk melindungi mata dari lensa yang tahan terhadap benturan dan frame dari plastik. Yang kedua, perisai pengelasan atau welding, umumnya terbuat dari fiberglass dan dilengkapi dengan lensa saring sehingga dapat melindungi mata dari luka bakar akibat radiasi sinar inframerah yang berasal dari pengelasan. Juga dapat melindungi wajah dari percikan api dan logam panas dari pengelasan. Yang ketiga, kacamata pengaman laser digunakan khusus untuk melindungi mata dari sinar laser. Dan yang keempat, perisai wajah terbuat dari lembaran plastik transparan yang dapat menutupi semua wajah sehingga dapat melindungi semua wajah dari percikan atau semprotan cairan atau debu berbahaya. Jenis-jenis alat pelindung diri yang ketiga, yaitu pelindung telinga. Pelindung telinga ini berfungsi untuk mengurangi tingkat kebisingan dari suara gemuruh mesin, menahan bisin dari letupan-letupan, dan resiko gangguan pendengaran. Pelindung pendengaran ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumbat telinga atau earplug. Alat ini berfungsi untuk menahan frekuensi tertentu saja, sehingga frekuensi untuk bicara atau komunikasi tidak terganggu. Yang kedua, tutup telinga atau earmuff. Biasanya terbuat dari bahan lembut yang dapat menurunkan kebisingan dengan cara menutupi semua bagian telinga dan ditahan atau dipegang oleh headband. Jenis-jenis alat pelindung diri yang keempat, yaitu perlindungan pernapasan. Pelindung pernapasan ini berfungsi untuk melindungi pernapasan terhadap gas, uap, debu, atau udara yang terkontaminasi di tempat kerja yang bersifat racun, korosi, ataupun rangsangan. Alat pelindung pernapasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, masker, digunakan untuk melindungi dari debu atau partikel yang masuk ke dalam pernapasan, biasanya terbuat dari kain dengan ukuran pori-pori tertentu. Yang kedua, respirator, berguna untuk melindungi pernapasan dari debu, kabut, uap logam, asap, dan gas. Jenis-jenis alat pelindung diri yang kelima, yaitu pelindung tangan. Pelindung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam, bahan kimia, kontak arus listrik, api, panas, dingin, radiasi elektromagnetik, benturan, pukulan, luka, lecet, dan infeksi. Berdasarkan jenis bahannya, pelindung tangan ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, sarung tangan metal mesh, tahan terhadap benda yang berujung lancip dan menjaga tangan agar tidak terpotong. Yang kedua, sarung tangan kulit untuk melindungi dari permukaan kasar. Yang ketiga, sarung tangan vinil atau neopren, berguna untuk melindungi diri dari bahan kimia beracun. Sarung tangan karet berguna untuk melindungi saat bekerja di sekitar listrik. Yang kelima, sarung tangan padded cloth berguna untuk melindungi tangan dari ujung yang tajam, pecahan gelas, kotoran, dan vibrasi. Yang keenam, sarung tangan heat resistant berguna untuk mencegah tangan dari terkena panas api. Yang ketujuh, sarung tangan latex disposable
berguna untuk melindungi dari bakteri. Selanjutnya, sarung tangan LED lain digunakan untuk melindungi tangan dari sumber. Jenis-jenis alat pelindung diri yang keenam, yaitu alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki ini digunakan untuk melindungi kaki dari tertimpa benda berat, terbakar oleh logam cair, bahan kimia, korosif, dermatitis atau eksim karena zat kimia tersandung atau tergelincir. Yang ketujuh, pakaian pelindung. Pakaian pelindung digunakan untuk menutupi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api, panas, suhu, dingin, cairan kimia, dan minyak. Alat-alat pelindung diri yang terakhir, yaitu tali dan sabut pengaman. Tali dan sabuk pengaman berguna untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh. Penggunaan tali dari sabut pengaman biasanya untuk pekerjaan di bidang konstruksi dan memanjat tempat tinggi. Alat ini terdiri dari tali pengaman dan harus dapat menahan beban sebesar atau seberat minimal 80 kg. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fausilami Amir. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan teman saya. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa tentang keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Yang pertama, adapun sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, hazard atau sumber bahaya, suatu keadaan yang memungkinkan dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan, atau penghambat kemampuan pekerja yang ada. Yang kedua, danger atau tingkat bahaya, peluang bahaya sudah tampak atau kondisi bahwa sudah ada tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan protektif. Risiko prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Yang ketiga, insiden, munculnya kejadian yang bahaya atau kejadian yang tidak diinginkan yang dapat atau telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas badan ataupun struktur. Yang keempat, aksiden, kejadian bahaya yang disertai adanya korban dan atau kerugian manusia ataupun benda. Adapun langkah-langkah penanggulangan kecelakaan kerja menurut ILO, International Labour Organization. Yang pertama, peraturan perundang-undangan, ketentuan dan syarat ketiga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi. Yang kedua, penerapan ketentuan dan syarat ketiga sejak tahap rekayasa, penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan ketiga. Yang kedua, standarisasi. Standar ketiga maju akan menentukan tingkat kemajuan pelaksana ketiga. Yang ketiga, inspeksi atau pemeriksaan, suatu kegiatan pembuktian sejauh mana kondisi tempat kerja masih memenuhi ketentuan dan persyaratan ketiga. Yang selanjutnya, riset teknis, medis, psikologis, dan statistik. Riset atau penelitian untuk menunjang tingkat kemajuan tingkat bidang ketiga sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi. Yang selanjutnya, pendidikan dan latihan, peningkatan kesadaran kualitas pengetahuan dan keterampilan ketiga bagi tenaga kerja. Yang selanjutnya, persuasi adalah cara penyuluhan dan pendekatan di bidang ketiga bukan melalui penerapan dan pemaksaan atau sanksi-sanksi. Yang selanjutnya, asuransi, insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan dengan pembayaran premi yang lebih rendah terhadap perusahaan yang memenuhi syarat ketiga. Yang terakhir, penerapan ketiga di tempat kerja, langkah-langkah pengaplikasian di tempat kerja dalam upaya memenuhi syarat-syarat ketiga di tempat kerja. Yang selanjutnya, definisi dan macam-macam rambu dari ketiga. Rambu ketiga merupakan salah satu cara yang menginformasikan kepada para pekerja tentang bahaya-bahaya keselamatan dan kesehatan kerja di suatu aktivitas, area, atau peralatan kerja tertentu, sehingga dengan adanya rambu ketiga tersebut, setiap orang baik pekerja, tamu, dan kontraktor dapat memenuhi antisipasi sedini mungkin tentang bahaya-bahaya di area tersebut. Hal ini juga meminimalisir risiko yang dapat terjadi. Safety sign dikelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan warnanya. Yang pertama, warna orange, yang berarti warning, awas atau peringatan. Yang kedua, warna kuning, no, caution atau waspada. Yang ketiga, warna biru, notice atau perhatian. Yang keempat, warna merah, danger atau bahaya.
Yang kelima, warna hijau, emergency atau safety. Selain itu, pada umumnya berdasarkan bentuknya, rambu ketiga tersebut dikelompokkan menurut ISO 77010 dan ISO 3864 edition 2002 menjadi seperti berikut. Yang selanjutnya, warna sign yang bentuk umumnya warna kuning berwarna kuning, dan untuk warna gambar dengan garis hitam merupakan simbol yang menunjukkan bahaya. Di sini ada beberapa contoh sign-nya. Yang selanjutnya, mandatory sign, bentuk umumnya itu lingkaran dengan warna dasar biru, dan untuk warna gambar dengan putih merupakan simbol instruksi keselamatan. Ini ada beberapa contohnya. Dan yang selanjutnya, prohibition sign, bentuk umumnya adalah lingkaran dengan warna dasar putih dan dikelilingi dengan garis berwarna merah serta gambar utama dengan warna hitam. Ini ada beberapa contoh. Yang selanjutnya, fire sign, bentuk umumnya adalah segi empat dengan warna dasar merah dan untuk gambar utama berwarna putih. Dan ini ada beberapa contoh dari fire sign. Yang selanjutnya, emergency dan direction sign, bentuk umumnya adalah segi empat dengan warna dasar hijau dan untuk gambar utama adalah putih. Dan ini ada beberapa contohnya. Dan selanjutnya ada rambu-rambu yang memiliki tulisan dan berbahasa Inggris. Salah satu contohnya adalah no smoking yang biasa ditempatkan di beberapa tempat di suatu perusahaan. Untuk penempatan simbol yang dikombinasikan dengan tulisan sebenarnya bermacam-macam. Adapun contohnya seperti ini: warna hijau, warna merah, warna biru, warna merah dengan tanda larang, dan warna kuning. Adapun manfaat pemasangan rambu dan bentuk-bentuk K3. Adanya kejelasan informasi dan memberikan pengarahan, memberikan penjelasan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat, mengingatkan para pelaksana di mana harus menggunakan peralatan perlindungan diri sebelum memulai aktivitas di tempat kerja, menunjukkan di mana peralatan darurat keselamatan kerja, dan memberi peringatan, waspada, dan larangan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya, teman saya akan melanjutkan materi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sebelum memulai materinya, saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, bagaimana kabar adik-adik? Semoga adik-adik selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akan memulai materi pertama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat dengan K3 adalah instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan. Bagi pekerja, K3 melindungi mereka dari bahaya yang telah terjadi selama proses bekerja dan juga efek kesehatan jangka panjang. Bagi perusahaan, K3 bertujuan untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja yang dapat menghambat produksi dan aktivitas kerja. K3 berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja mendapat perlindungan kesehatan kerja, menjamin setiap sumber produksi layak dan aman digunakan sehingga mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Selanjutnya, pengertian K3 menurut ahli. Pertama itu menurut Matthias dan Jackson. Pengertian K3 adalah kegiatan untuk menjamin terwujudnya kondisi kerja yang aman bagi karyawan,
menghindarkannya dari gangguan fisik dan mental, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas, serta memberikan bantuan baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan. Yang kedua itu menurut Hadiningrum, pengertian ketiga adalah pengawasan terhadap sumber daya manusia, mesin, material, dan metode yang mencangkup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami kecelakaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis alat pelindung ketiga. Yang pertama, wear pack atau coverall. Wear pack merupakan pakaian khusus yang digunakan para pekerja dari lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. Biasanya pakaian ini menutupi leher sampai mata kaki, yang mana bisa mengamankan dan melindungi seluruh bagian tubuh. Bahan yang digunakan biasanya drill ataupun katun bagi pekerja yang tidak berhubungan langsung dengan api. Pada wear pack biasanya terdapat sebuah garis terang yang berguna untuk menghindari risiko tertabrak maupun kelalaian manusia lainnya. Kalian bisa melihat di sini, inilah contoh wear pack atau coverall. Selanjutnya, rompi safety. Peralatan ketiga ini merupakan komponen alat pelindung diri kesehatan bagi pekerja yang biasanya bertugas pada malam hari atau ketika di lokasi kerjanya tidak memadai dalam hal penerangan. Rompi yang baik biasanya berbahan polyester dan pastinya mampu memantulkan cahaya dikarenakan telah didesain khusus dengan tambahan sebuah reflektor. Kalian bisa melihat di sini, inilah reflektor itu. Jadi pada saat gelap, reflektor ini akan seperti menyala. Selanjutnya, sepatu pelindung atau safety shoes. Safety shoes atau sepatu pelindung adalah perlengkapan yang berguna melindungi bagian kaki dari sebuah bahaya benda tajam, kejatuhan benda, larutan kimia, bahkan aliran listrik. Sepatu jenis ini biasanya lebih tahan lama sehingga dapat digunakan secara optimal dalam tegangan waktu yang panjang. Peralatan ketiga satu ini ada yang didesain agar tahan selip, tahan listrik, tahan bahan kimia, bahkan tahan panas. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dapat dilihat di sini, sepatu ini dengan bahan yang tebal ini mampu melindungi kaki para pekerja. Selanjutnya, sarung tangan atau safety gloves. Peralatan ketiga ini berfungsi melindungi tangan agar tidak melakukan kontak langsung dengan bahan kimia dan terluka akibat bersentuh dengan benda tajam. Terdapat 4 jenis sarung tangan yang biasa digunakan dalam bekerja. Untuk cotton gloves dan leather gloves berguna melindungi tangan dari sayatan, tergores, dan luka ringan. Adapun rubber gloves atau sarung tangan karet berguna untuk melindungi tangan supaya tidak melakukan kontak langsung dengan bahan kimia. Dan yang terakhir ada electrical gloves, yang mana berfungsi melindungi tangan dari arus listrik yang memiliki tegangan rendah hingga tinggi. Dapat dilihat di sini, inilah contoh safety gloves. Selanjutnya, raincoat atau jas hujan berfungsi untuk melindungi dan menjaga diri dari suatu percikan ketika pekerja harus berada di bawah hujan ataupun harus mencuci peralatan dengan kapasitas air yang besar. Beberapa jas hujan didesain khusus agar tak hanya dapat bertahan terhadap air, tapi juga tahan terhadap panas dan api. Dapat kita lihat di sini, inilah contoh raincoat. Selanjutnya, body harness. Body harness merupakan perlengkapan yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan di atas ketinggian. Alat ini dapat menghindari kemungkinan bahwa tubuh akan terjatuh, dipakai di seluruh tubuh, dan ada tambatan atau pengaman yang terletak di bagian dadanya. Dapat kita lihat di sini, inilah contoh body harness, yang mana body harness mempunyai semacam pengait agar dapat mengaitkan ke tiang atau ke tali agar pekerja ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pekerja tidak langsung jatuh tetapi dapat ditahan dengan adanya pengait ini. Selanjutnya, safety apart. Selain pelindung diri, ada juga alat yang berguna sebagai alat pelindung diri bagi keselamatan dari adanya bahaya kebakaran di lokasi proyek. Alat pemadam api ringan atau APAR merupakan alat yang dapat mengendalikan api atau memadamkan api dalam skala yang ringan. Biasanya berbentuk tabung dengan isi bahan pemadam api bertegangan tinggi. Dapat kita lihat di sini, inilah dia
APAR. Pasti adik-adik tidak asing dengan benda yang satu ini. Selanjutnya, detektor. Detektor merupakan peralatan ketiga yang berfungsi sebagai pendeteksi dari berbagai potensi kecelakaan yang ada. Alat ini dapat mendeteksi munculnya gas karbon monoksida, asap yang memicu kemunculan api, temperatur dari arus listrik, bahkan mendeteksi hambatan. Seperti inilah contoh detektor itu. Selanjutnya, alarm. Alarm biasanya dikombinasikan dengan alat detektor. Alat ini berfungsi agar orang-orang di tempat kerja dapat mengetahui hasil dari detektor dengan suara yang dihasilkan. Sebagai contoh, alarm kebakaran yang aktif bila detektor mendeteksi asap maupun gas yang ada di sekitar area kerja. Jadi detektor dan alarm itu saling berkaitan. Karena apabila detektor mendeteksi adanya asap, ya otomatis alarm ini akan dengan otomatis akan berbunyi. Selanjutnya, saya akan membahas Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selanjutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai kesehatan dan keselamatan kerja. Sebagai penjabaran dan kelengkapan undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP dan keputusan Presiden terkait penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Di antaranya adalah yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan alat peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Yang terakhir, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Ya, sekiranya itu saja materi yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamia Wardi. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, masih sama dengan materi yang sebelumnya, kita akan mempelajari mengenai K3 yang merupakan singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Langsung saja kita bahas materi di slide yang pertama. Beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap pekerja. Perlindungan terhadap pekerja sejalan dengan filosofi paling mendasar dari keselamatan dan kesehatan kerja dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan melalui perlindungan atas keselamatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Imam Supomo mengkategorikan perlindungan pekerja ke dalam 3 kelompok, yaitu perlindungan ekonomi, sosial, dan teknis, di mana ketiga termasuk ke dalam perlindungan teknis. Yang kedua, jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak pekerja. Jaminan tersebut mencakup perlindungan atas moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia maupun nilai-nilai agama sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Prinsip yang ketiga yaitu tanggung jawab pengusaha. Pengusaha selaku pemberi kerja bertanggung jawab dalam konteks profesionalismenya sebagai pengusaha
atas kesehatan dan keselamatan para pekerja yang dipekerjakannya. Pengusaha harus melakukan upaya-upaya preventif untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja yang diperkirakan akan berisiko mengalami cedera, penyakit, kecacatan, sampai pada kematian. Apabila upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut gagal, pengusaha bertanggung jawab atas timbulnya risiko-risiko dalam bentuk kompensasi atau pemberian ganti rugi. Dan hal ini tidak dapat diwakilkan atau dialihkan kepada orang lain. Yang keempat, campur tangan negara atau intervensi pemerintah. Perlindungan hukum, khususnya bidang kesehatan, merupakan campur tangan negara atas kemungkinan perlakuan eksploitasi pengusaha sebagai pihak ekonomi yang kuat terhadap pekerja sebagai pihak ekonomi yang lemah. Perlindungan oleh negara umumnya termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Selanjutnya, upaya pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Yang pertama, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. Yang termasuk ke dalam kondisi tidak aman yaitu tidak terpasangnya pengaman pada bagian mesin yang berputar, terdapat instalasi kabel listrik yang kurang standar, seperti isolasinya terkelupas, tidak rapi, dan sebagainya. Pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Yang termasuk ke dalam tindakan tidak aman di tempat kerja yaitu meninggalkan prosedur kerja, tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD, nah ini yang paling penting, mengabaikan instruksi kerja, tidak melaporkan adanya kerusakan alat atau mesin, dan sebagainya. Upaya yang kedua yaitu pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja, pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Upaya yang ketiga, pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Prosedur atau aturan K3 di tempat kerja, penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja. Selanjutnya, budaya kerja 5R. Budaya kerja 5R pertama kali diperkenalkan di Singapura pada tahun 1986, kemudian dipraktikkan di beberapa negara. 5R terdiri dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Selanjutnya, kita akan menganalisis penerapan K3 di bengkel instalasi listrik. Nah, adik-adik silakan memperhatikan gambar yang ada di samping. Analisis dari gambar, kita akan menganalisis 5R dan K3. Yang pertama dari aspek K3. Dapat dilihat praktikan tidak menggunakan helm pelindung yang standar. Lalu praktikan tidak memakai respirator atau masker. Kemudian pada aspek 5R, peralatan pada kotak, alat atau toolbox tidak tertata dengan rapi, peralatan seperti bor yang berserakan, bilik praktek yang berantakan, kondisi meja yang tidak rapi, serta paralon hasil pemotongan yang berserakan. Selanjutnya, risiko yang timbul dari sumber bahaya tadi. Yang pertama, kerja yang tidak memperhatikan 5R dapat menyebabkan praktikan tersandung dan terjatuh. Yang kedua, kondisi lingkungan kerja yang kurang pencahayaan dapat menyebabkan kesalahan pemasangan kabel. Yang ketiga, botol air minum, kotak makanan, dan benda selain benda kerja dapat mengganggu kerja praktikan. Yang keempat, salah pengoperasian alat kerja dan letak alat kerja dapat menyebabkan kecelakaan akibat. Selanjutnya yaitu solusi.
Solusi yang pertama yaitu memastikan dan menyadari jalur transportasi atau jalan di sekitar tempat kerja tidak digunakan untuk tempat praktikum dan tidak untuk meletakkan alat dan benda praktek sehingga tidak mengganggu jalur transportasi maupun jalur evakuasi. Yang kedua, memasang lampu dan menyorotkan cahaya lampu ke area kerja yang kurang pencahayaannya. Yang ketiga, botol air minum, kotak makanan, dan benda lain yang bukan alat kerja ditempatkan di tempat lain atau tempat khusus untuk menyimpan botol air minum, kotak makanan, dan benda selain benda kerja sehingga tidak mengganggu kegiatan praktek dan tidak menyebabkan bahaya apabila tumpah. Yang keempat, memberi tanda poster atau stiker untuk area yang memerlukan alat pelindung diri khusus, melakukan pelatihan dan pembiasan kerja menggunakan alat pelindung diri yang baik dan benar. Nah, itulah tadi beberapa materi yang sudah kita bahas bersama-sama. Semoga adik-adik dapat mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selanjutnya kami akan melanjutkan materi yang disampaikan sebelumnya oleh teman kami. Di sini kami akan menyampaikan materi. Yang pertama adalah unsur-unsur dalam K3. Yang kedua adalah syarat penerapan K3 di tempat kerja. Nah, yang pertama, apa saja unsur-unsur dari K3? Jadi, adapun unsur-unsur dari K3 itu adalah kesehatan, keselamatan, aman, bahaya, dan insiden. Selanjutnya, kami akan menjelaskan satu persatu. Kesehatan. Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Yang kedua adalah keselamatan. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan kerja. Maka, keselamatan kerja itu merupakan hal yang sangat bergantung pada jenis, bentuk, dan lingkungan di mana pekerjaan itu dilaksanakan. Yang ketiga adalah aman, di mana aman yaitu adalah di mana situasi dan kondisi sudah dalam keadaan tidak berbahaya atau baik-baik saja atau dalam keadaan yang stabil. Berikut adalah bahaya. Bahaya adalah berbagai hal yang mampu memberikan dampak buruk, negatif, dan merugikan bagi seseorang atau kelompok tertentu. Hal ini berupa kejadian, dampak, ataupun situasi tertentu. Yang terakhir adalah insiden, di mana insiden ialah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan seperti cedera, penyakit akibat kerja atau PHK, ataupun kefatalan. Dalam hal ini adalah kematian dapat terjadi, termasuk insiden ialah keadaan darurat. Selanjutnya, apa saja syarat penerapan K3 di tempat kerja? Nah, hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Di dalam pasal 3 disebutkan 18 syarat penerapan keselamatan kerja di tempat kerja, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua adalah mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga adalah mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat adalah memberi jalur evakuasi keadaan darurat.
Yang kelima adalah memberi P3K, kecelakaan kerja. Yang keenam memberikan APD atau alat pelindung diri pada tenaga kerja. Yang ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan, dan getaran. Yang kedelapan adalah mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja atau PAK dan keracunan. Yang kesembilan, penerangan yang cukup dan sesuai. Yang ke-10, suhu dan kelembaban udara yang baik. Yang ke-11, menyediakan ventilasi yang cukup. Yang ke-12, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Yang ke-13, keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara dan proses kerja. Yang ke-14, mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman, dan barang. Yang ke-15, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Yang ke-16, mengamankan dan memperlancar bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang. Yang ke-17, mencegah terkena aliran listrik berbahaya. Dan yang terakhir, menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerja yang risikonya bertambah tinggi. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh berdiskusi dan tanya jawab sama ibu mengenai materi tadi ya. Kalau tidak ada yang bertanya, ibu menganggap kalian paham ya. Oke, karena materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, ibu rasa sudah sangat jelas ya. Jadi ibu harap kalian dapat mempelajarinya lagi di rumah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi praktik proses pembelajaran dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.